Misi LTWO adalah menjadi partner Anda dalam perjalanan menuju kemakmuran dan kesejahteraan dalam kurung properti dan well-being melalui edukasi dalam berbagai bentuk dalam kurung seminar, pelatihan, coaching, retreat seputar masalah finansial, dan holistic wellness. Ya, dan sekarang kita berikan senyum ke semua teman-teman yang hadir di Zoom ini, ya, tanpa ada pengecualian, yang kenal, yang nggak kenal, senyum yang manis. Oke. Nah, salam kenal untuk teman-teman semua yang baru ketemu saya hari ini. Saya adalah Idayanti Sudiro, tetapi dipanggil dengan Oki. Ya, jadi panggilnya aja dengan Oki. Saya adalah seorang financial wisdom dan holistic well-being coach. Jadi saya adalah seorang coach. Dan saya di sini, peran saya adalah sebagai trainer dari Reiki Tumo. Nah, ini apa nih kaitannya? Sangat berkaitan ya teman-teman, karena saya sudah 25 tahun lebih di Reiki Tumo, mengajar Reiki Tumo. Ya, ada Reiki, ada membuka hati, ya. Di sana yang seputar energi macam-macam ya, dari Lokakarya Pak Irman sampai ke retret spiritual, sampai ke kesadaran jiwa, kesadaran yang lebih tinggi gitu ya teman-teman. Tapi kemudian kira-kira 5 tahun yang lalu saya mulai sebagai coach dan juga sebagai financial. Yang menarik, ternyata keadaan finansial kita sekarang itu sangat tergantung, sangat ada kaitannya dengan energi kita loh teman-teman. Tapi tentu semuanya ini saling berkaitan ya. Artinya seseorang dengan finansial tertentu tapi nggak belajar Reiki, nggak belajar mindfulness, nggak belajar emotional intelligence gitu ya. Sangat berbeda dibandingkan seseorang yang belajar itu semua. Demikian juga kalau seseorang belajar tentang energi tetapi tidak belajar tentang finansial misalnya, tidak belajar tentang leadership, tidak belajar tentang parenting, ya, itu akan berbeda. Makanya saya senang kalau saya menyatukan semuanya karena hidup ini sebetulnya adalah puzzle. Ya, bagian dari kita nggak bisa kita tuh cuma satu aja taunya. Ya, dengan kita mengerti lebih banyak, kita akan bisa dapat memanfaatkan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup lebih sejahtera. Setuju ya? Karena pastinya Tuhan yang Maha Esa inginnya kita hidup sejahtera dan bahagia. Benar kan? Ya. Nah, teman-teman, kalau hari ini kita akan belajar tentang healing ya dengan energi. Tetapi itu akan saya taruh di bagian agak belakang. Saya ingin kita ngobrol, kita mendengar nih uraian saya dan saya nanti akan beri kesempatan bertanya kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Nah, setelah teman-teman mengerti tentang energi,
mantep. Oh ya, ternyata energi tuh kayak gini ya. Ternyata ini gunanya ya. Lalu baru kita attunement, baru kita self healing bersama. Gitu ya. Setuju ya semuanya? Oke, saya akan share screen ya. Ini ya, teman-teman, kita akan mulai dari paling atas. Semuanya sudah bisa melihat ya, punya saya? Iya, Ya. bisa. Tingkatkan kesehatanmu lewat self healing. Ya, yang mana hari ini self healing kita adalah dengan energi. Nah, ini Bapak Ibu ada hasil penelitian dari Dr. Masaru Emoto, seorang Jepang Bapak Ibu, ya. Yang mana dia memberikan pada air-air lagu-lagu yang berbeda-beda, ya. Makanya di sini ada simfonia ternyata membentuk kristal air seperti ini. Kemudian ketika Imagine John Lennon membentuk air kristal seperti ini, ya. Heavy metal membentuk seperti ini, Bapak Ibu. Jadi air aja dia juga bisa menerima getaran dari suara musik itu, ya. Kemudian ada yang lebih menarik. Ternyata pada penelitian yang satu lagi itu bukan tentang musik, tapi tentang hal-hal atau kata-kata yang baik. Thank you. Ternyata membentuk kristal seperti ini. You make me sick. Ternyata membentuk kristal air yang seperti ini. Dan seterusnya ya. Ini before prayer, after prayer, ya. Kemudian love, ternyata seperti ini. Thank you, I hate you. Ternyata begini, Bapak Ibu. Ya. Jadi Thank di you. situ oleh si Dokter Masaru ini mengatakan bahwa air dapat menerima dan menyimpan getaran energi. Nah, kita sebagai manusia ternyata 80% itu terdiri dari air. Makanya sering ya mungkin sudah mendengar di luaran sana kalau mengatakan misalnya kalau kita terhadap anak kita katakan dia bodoh lo, nggak ngerti lo apa-apa, ya misalnya atau ngomong apalah yang lain yang jelek gitu ya dibandingkan ya kamu pasti bisa berusaha lebih baik lagi, semangat ya. Nah, itu akan dampaknya ke orang yang kita omong ya. Dan mereka menerima energi itu Bapak Ibu. Nah, tentu kita nggak bisa percaya pada satu penelitian ya. Tapi ada penelitian lain yang mendukung Bapak Ibu. Kata-kata dan pikiran adalah energi. Dan ini dilakukan satu lagi sama masih oleh orang yang sama. Dia mencoba dengan nasi. Nasi yang disebut ya dengan kata-kata yang baik ya, yang kira-kira sama atau identik dengan love, satu lagi dengan nothing, satu lagi dengan hate, membentuk em, apa ya? Ini nasi yang akhirnya bisa beda jauh, padahal waktunya sama. Dia cepat membusuk, Bapak Ibu. Ya, dan ini sudah viral di mana-mana. Kembali lagi mengkonfirmasi bahwa kata-kata kita dan pikiran kita adalah energi, Bapak Ibu. Bahkan dalam hal satu penelitian ya, itu juga ketika kita mengabaikan seseorang, kan kita nggak ngomong jelek ya, kita nggak mengeluarkan kata-kata jelek, tapi kita abaikan dia. Dia juga menjadi tidak baik.
secara energinya. Ya, jadi yang paling bagus adalah apa? Semua yang berkaitan dengan love, cinta atau kasih sayang. Ya, nah kemudian ada lagi satu hal yang sering juga disebutkan, ya, bahwa seluruh benda dalam alam semesta terkoneksi dalam energi. Pernah dengar, Bapak Ibu? Ya, bahkan dikatakan kita ini secara manusia, kita nih yang punya tubuh kayak gini, kita energi. Kita kan tapi benda hidup nih, tentu ada energinya, gitu ya. Misalnya hewan, hewan juga benda hidup, tentu ada energinya. Atau tanaman, benda hidup, tentu ada energinya. Tetapi benda mati pun ternyata juga ada energinya, Bapak Ibu. Jadi seluruh benda kita itu, seluruh benda mati maupun hidup terkoneksi dalam energi. Nah, ini contoh juga yang tidak berkaitan langsung ya, tapi saya pernah um, membaca buku dari Marie Kondo. Ada yang pernah dengar Marie Kondo tentang bersih-bersih rumah, Bapak Ibu? Ya, di sana dikatakan bahwa sebuah benda yang sudah lama tidak kita gunakan itu tidak ada koneksinya dengan kita. Jadi seperti dingin gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga dia menjadi nggak enak aja kalau dekat sama kita. Nggak nyaman kitanya. Contoh, silahkan ya nanti habis habis selesai Zoom, coba Bapak Ibu ambil satu pakaian yang mungkin ada di lemari Bapak Ibu, tapi udah lama banget nggak pernah dipakai. Lalu pegang benda itu, rasakan energinya, ya, udah beda Bapak Ibu dengan sebuah pakaian yang kita sering pakai sehari-hari. Ini bukan masalah bau mesin apa bau wangi dari sabun gitu ya. Bukan, tapi karena secara energi dia memang sudah tidak terkonek dengan kita. Dan di Marie Kondo ini juga dikatakan kalau kita mempunyai benda-benda di dalam rumah yang ternyata sudah lama tidak kita pakai, ternyata sampah yang udah lama juga tidak kita buang, ya, itu membentuk energi kotor di rumah kita. Sehingga ketika ada energi kotor, secara finansial kita juga terpengaruh. Kita juga menjadi kurang baik. Secara koneksi dengan atau hubungan dengan sesama orang-orang yang ada di dalam rumah itu pun menjadi kurang baik, Bapak Ibu semua. Ya, jadi coba aware nanti kalau ada yang mau nanya bukunya apa dan sebagainya kita bisa chatting lagi ya masih ada di grup. Tapi kalau saya senang sekali dengan menemukan eh, hal-hal seperti ini ya, karena membuat hidup saya menjadi lebih lengkap. Jadi saya merasa dengan Marie Kondo itu saya jadinya punya grup jual beli barang bekas. Jadi saya jual semua barang-barang yang saya sudah nggak pakai ya. Dan cita-cita saya ini belum tuntas 100% ya Bapak Ibu, tapi cita-cita saya mudah-mudahan di akhir tahun itu saya benar-benar hanya memiliki benda-benda yang saya pakai dan saya sukai. Nah, contoh-contoh ya, misalnya kalau kita juga sering pergi kan ke entah daerah baru, kota baru ya, atau bahkan ke luar negeri gitu ya, kita senang dengan membeli barang-barang khas di sana. Itu sebagai kebahagiaan kita gitu kan. Tapi ketika itu ya cuman apalagi cuman misalnya gantungan kunci yang kalau kita pakai ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita numpuk gitu ya, souvenir-souvenir kecil gitu, atau barang-barang dari hotel gitu ya, atau misalnya ballpoint lah, kertas-kertas yang sudah lama yang udah nggak dipakai gitu, itu ternyata juga membuat energi rumah itu menjadi kurang baik. Nah, itu cita-cita saya semuanya secara tuntas saya akan hilangkan sehingga apa yang saya lihat di rumah saya
adalah semua barang-barang yang saya sukai, semua barang-barang yang terpakai. Ya, nah ini cita-cita saya nih. Siapa nih teman-teman yang kira-kira, pengen juga nih kayak Bu Oki. Yuk kita apa namanya masuk dalam satu grup ya, sehingga kita bisa saling menyemangati gitu ya, untuk kita bersih-bersih rumah nih teman-teman. Ya, oke, kembali lagi ke lembaran berikutnya ya. Ada satu hal lagi yang menarik teman-teman soal energi tadi ya. Dan katanya tadi semua yang ada di alam semesta ini katanya terhubung. Di situ pernah ada sebuah eksperimen tentang tikus yang ada dimasukkan ke dalam labirin. Awalnya tikus-tikus apa yang tertentu gitu ya, ketika dimasukkan ke labirin dia lama banget sampai dia bisa menemukan tempat keluarnya. Ya, lama banget. Tetapi begitu ada satu tikus yang sudah keluar, eh tikus yang lain itu lebih cepat menemukan jalannya. Ya. Nah, artinya apa? Artinya apa yang dipikirkan oleh tikus, pengalamannya tikus itu terkonek dengan alam semesta sehingga tikus lain juga dapat mendapat pengetahuan sehingga bisa seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Dan satu lagi, ini tentang monyet, namanya monyet Macaca fuscata. Dia juga monyet yang ada di Jepang, ya. Si monyet ini dikasih kentang, teman-teman. Tapi ketika dikasih kentang, dia taruhnya di apa tanah, ya. Si monyet ini senang sekali dengan kentang. Tapi ketika kentangnya itu udah kena tanah, dia kan jadi nggak enak ya dimakan ya. Dia mencoba untuk mencari em, untuk membersihkan kentang tadi, dia pergi ke sungai dan dibersihkan sehingga dia bisa makan itu kentang. Ya, nah penelitian itu dilakukan semakin banyak monyet-monyet yang kemudian melakukan hal yang sama. Herannya di belahan bumi yang lain, monyet-monyet yang diberikan juga hal yang sama itu juga lebih cepat menemukan solusinya. Jadi seolah ini apa? Monyet yang sini yang sudah terdapat udah punya solusi. Oh ya nih kalau kayak gini kentang ini dia perlu air nih supaya bisa dimakan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan itu tersimpan di alam semesta. Ya. Nah, ini juga sama seperti yang dilakukan ya oleh guru besar kita. Namanya Pak Irmansyah Effendi. Pak Irmansyah Effendi lah yang mendirikan Rekitumo ini teman-teman atau Natural Way of Living. Ketika kita semakin banyak teman-teman yang berdoa, semakin banyak teman-teman yang ikut membuka hati ya, ikut meditasi dari hati, itu semakin membantu semua makhluk di seluruh keberadaan. Ya, jadi ini connect banget nih dengan teori ini. Nah, sekarang kita lihat ya satu lagi nih teman-teman. Dewan Riset Eropa dan Akademi Finlandia dan Universitas Aalto pernah membuat sebuah kayak maps gitu ya tentang orang yang merasakan emosi-emosi tertentu. Jadi orang itu di apa namanya ditaruh bukan ditaruh ya dijadikan satu dalam satu tempat ya dan kemudian mereka itu diminta untuk merasakan apa yang dirasakan di bagian tubuhnya ya ketika marah, ketika takut, ketika muak, ketika bahagia, ketika sedih, terkejut, netral, cemar, cinta, depresi, terhina, bangga, malu, iri dan yang lain mungkin masih ada lagi ya. Tapi yang ini yang saya ambil entah masih ada lagi yang berikutnya atau hanya ini aja. Tapi yang menarik teman-teman, di sini terlihat bahwa
bahagia seseorang itu memberikan terang di tubuh manusia ini. Ya, cinta juga terang di tubuh manusia ini. Beda ya dengan takut. Sebagiannya kayak hitam gini. Ya. Nah, di sini ada kaitannya nih, teman-teman, dengan apa yang akan saya sharingkan, yaitu self-healing di Reiki Tumo. Self-healing di Reiki Tumo itu banyak sekali meminta kita untuk menjadi orang yang banyak senyum dan banyak bahagia. Ya, dan ternyata memang secara energi membuat energi kita jadi terang. Dan orang yang bahagia itu akan lebih produktif, akan lebih eh, punya ide-ide, ya, akan lebih mudah dalam mengambil keputusan karena dia tidak cemas, dia tidak tertekan, dia tidak stres, sehingga berpikirnya pun bisa lebih baik. Ya, tentu teman-teman setuju ya tentang hal ini ya. Nah, berikutnya lagi, kalau kita lihat nih teman-teman, kaitannya apa dengan Reiki Tumo ya, yang semuanya tadi kita bicarakan. Ada satu yang menarik di sini juga diungkapkan ya dari teorinya itu tentang cakra jantung. Jadi, cakra jantung menghasilkan gelombang elektromagnetik ya. Dan ternyata yang kita selama ini kan banyak ya mengatakan bahwa pikiranlah yang paling kuat gitu ya Bapak Ibu ya. Pikiran itu mengalahkan badan. Ketika kita berpikir demikian, maka badannya menjadi juga tertekan. Ya, seringkali kita juga membicarakan tentang itu, teman-teman. Jadi ketika kita misalnya stres, ya, ketika kita misalnya stres, maka badan kita juga terasanya lebih tegang. Kalau badannya tegang, gimana? Kepalanya juga jadi pusing. Ya, organ-organ tubuhnya juga rasanya menjadi mengkeret, tidak sehat dan sebagainya. Tetapi hari ini teman-teman kita belajar satu hal lagi, ternyata cakra jantung menghasilkan gelombang elektromagnetik dan bahkan mempunyai medan energi yang 100 kali lebih besar dan mempunyai medan listrik 60 kali lebih besar dibandingkan otak kita yang menghasilkan pikiran. Jadi, hari ini yang mana cakra jantung kita akan dibuka, teman-teman. Ya, lewat attunement nanti yang akan saya berikan, maka teman-teman berpotensi untuk bisa melatih cakra jantungnya, ya, membuat cakra jantungnya yang mana di dalamnya itu ada hati, hatinya menjadi aktif, hatinya menjadi dominan. Ada latihan-latihan hati di mana kita senyum ke hati, di mana kita menerima kasih sayang Tuhan, ya. Itulah yang terpancar dari diri kita. Ya, segala hal yang baik yang terpancar keluar. Sehingga akibatnya apa? Tentu orang-orang di sekitar kita akan merasakan ini, teman-teman. Dan kalau kita menghasilkan hal-hal yang baik, tentu orang-orang di sekitar kita juga akan merasakan manfaatnya dan jadi lebih senang berdekatan dengan kita. Ya. Nah, jadi setiap manusia memancarkan gelombang elektromagnetik yang berasal dari pikiran dan perasaan. Itulah yang disebut dengan vibrasi. Ya, walaupun hari ini kita tahu bahwa jantung ternyata memberikan gelombang elektromagnetik lebih besar, tetapi tetap pikiran juga cukup banyak perannya di dalam
diri kita di dalam cara kita menghadapi atau menjalani kehidupan di dunia ini. Ya. Nah, sampai di sini teman-teman. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Belum? Masih aman ya kelihatannya ya. Kalau ada pertanyaan mungkin karena kita em, apa namanya cukup santai gini ya, boleh langsung buka mic ya. Tapi kalau yang misalnya saya sungkan, saya pengennya mau tanya nih dengan ini langsung ada yang ngechat ya ternyata ya. Jadi mana yang dominan, Bu Oki, pikiran atau perasaan? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Bu Santi mungkin. Gimana Bu Santi? Mana yang lebih dominan? Pikiran atau perasaan? Manusia itu selalu berusaha Hmm. merasiokan segala sesuatu. Ya, Jadi sebetulnya perasaan kita itu masing-masing kita dikaruniai satu perasaan yang kalau kita terbuka terhadap energi positif, kita tuh sebenarnya udah ada perasaan. Misalnya, ah siang ini hujan, ah enggak lah orang panas kayak gini ngapain bawa payung. Ternyata hujan. Nah, kadang-kadang manusia tuh lebih sering merasiokan banyak hal perasaannya. dibanding perasaannya. Itu sih Bu kalau dari saya. Iya, oke Bu Santi. Nah, tapi di sini ya ada Mbak Naa dan Nana nih yang mengatakan pikiran. Saya ulang lagi nih berarti ya. Coba kita lihat lagi dari share screen-nya saya ya. Tadi ini nih teman-teman, perlu kita baca ulang. Yang ini tentang cakra jantung. Ya, jantung menghasilkan gelombang elektromagnetik, mempunyai medan listrik berapa kali lebih besar? 50 kali. 100 100 kali. kali. Dan medan energi 100 kali lebih besar. Dan medan listrik 60 kali lebih besar dibandingkan otak kita yang menghasilkan pikiran. Ya, artinya mana yang lebih kuat? Saya ulang lagi nih pertanyaannya. Perasaan. Perasaan. Ya, jadi jawabannya perasaan yang lebih kuat. Supaya dia lebih dominan lagi, ya, maka harus diaktifkan. Nah, ini bedanya nih. Ketika misalnya kita sebagai manusia biasa yang tidak diaktifkan hatinya, cakra jantungnya, mungkin pikirannya menjadi lebih kuat. Tapi bagi kita yang sudah nanti akan menerima attunement, akan terbuka cakra jantungnya dan kita latih ya, terus menerus ini akan menjadi lebih dominan dan hasilnya adalah perasaan kita akan mendominasi pikiran kita, which is itu bagus. Karena di dalam cakra jantung ada hati, di dalam hati ada hati nurani, zat Tuhan yang ada pada setiap manusia. Ya. Nah, hati aja udah cukup bagus Bapak Ibu. Ketika hati dibandingkan dengan otak yang menghasilkan pikiran, hati itu koneknya udah lebih ke arah konek lebih banyak ke kasih sayang Tuhan. Ya, makanya kalau kita di perusahaan-perusahaan misalnya gitu ya, kan suka denger ya slogan ya, bekerjalah dengan hati, gitu kan ya. Yuk ketika berbicara dengan hati. Nah, di sini sebetulnya ya. Jadi saya ulang, jantung sebetulnya yang lebih besar secara energi, apalagi lewat attunement. Ya, nanti akan terbantu sekali. Oke, ini tadi sudah ya. Sekarang kita lihat teman-teman energi Reiki. Ya, hari ini yang semuanya ada hadir di sini akan belajar bagaimana melakukan self healing dengan energi Reiki.
Energi Reiki akan mempengaruhi karakter dan kepribadian karena di situ kita akan banyak memakai hati kita saat menyalurkan Reiki dan dapat diterapkan untuk parenting, relationship, hubungan sosial dengan orang lain. Jadi saya sebut ini relationship ini lebih ke arah mungkin orang-orang yang dekat ya, orang-orang yang sangat dekat ya, suami, istri, anak, orang tua, saudara gitu ya. Hubungan sosial, leadership, pekerjaan atau bisnis kita, finansial kita dan lain-lain. Kaitannya apa? Tentu, sekali lagi, kita bicara soal puzzle. Ya, kalau kita sudah belajar energi Reiki, sudah lebih tenang, ya. Tapi kita nggak punya ilmunya nih. Parenting itu kayak gimana sih menghadapi Gen Z ini, menghadapi anak balita itu gimana ya? Perlu belajar nggak? Ya perlu, ya. Ada ilmu lainnya gitu, ya. Relationship juga ada ilmunya. Misalnya, hal ini bisa didapat dengan emotional intelligence. Ya, ada cara-cara yang kita bisa dapetin. Ya, leadership ada ilmunya. Kita perlu belajar leadership, tapi pada saat menerapkannya, kita gabung dengan energi Reiki, energi yang kita akan dapatkan pada hari ini. Ya, dengan senyum ke hati, dengan kita ketika berbicara kepada anak buah kita tidak ingin menekan ya, tidak ingin menang sendiri ya, tidak ingin untuk kepentingan kita saja. Nah, itu yang akan membedakan Bapak Ibu ya. Tapi ilmu-ilmu lainnya yaitu kita perlu belajar ya. Jadi bukan berarti bahwa oh kalau sudah Reiki berarti nggak perlu belajar yang lain. Tidak, ya. Tapi orang-orang yang punya misalnya leadership nih, tapi dia tidak belajar ilmu tentang hati, ya, memakai hati lebih banyak daripada pikiran, tentu akan berbeda. Menjadi orang yang berbeda dibandingkan orang yang sudah lebih lengkap ilmunya. Sekali lagi, puzzle dalam hidup kita, ya. Nah, demikian juga dalam hal finansial. Kebetulan kemarin saya ada financial coaching ya. Saya buat sebuah um, workshop. Di situ saya benar-benar menemukan teman-teman ketika satu persatu coaching dengan saya soal finansialnya. Banyak hal-hal yang membuat mereka itu mengalami mental block. Misalnya, saya nggak penting lah uang. Yang penting saya itu cukup aja hidupnya. Nggak penting lah menjadi kaya, yang penting saya cukup aja. Artinya apa? Ketika uang masuk ya cenderungnya udah langsung keluar. Yang penting cukup untuk hidup. Ya, bagaimana kita memandang uang, bagaimana kita bersahabat atau tidak dengan uang, akan sangat mempengaruhi dengan finansial kita. Dan yang lebih bagus lagi, kalau kita sudah belajar tentang hati, tentu kita bukan menjadi orang yang serakah, bukan menjadi orang yang menomorsatukan uang di atas segalanya, ya, bukan menjadikan uang itu sebagai alat yang sumber kebahagiaan satu-satunya, ya, nggak gitu, karena kita punya puzzle satu lagi, yaitu kita punya atau kita belajar hati. Ya, mudah-mudahan teman-teman lebih ngerti ya hubungan antara ini dan energi yang akan kita pelajari sebentar lagi. Energi Reiki ini kita kalau cerita sedikit ya teman-teman, itu dimulai dari namanya Reiki Tibet. Jadi Reiki kuno itu Reiki Tibet. Reiki Tibet ditemukan oleh Master Mikao Usui di Jepang 1865 dan mulai menyebar ke seluruh dunia ketika cucu muridnya Hawayo Takata mulai menyebarkan ilmu ini
ke seluruh dunia. Jadi ke banyak tempat ya. Sehingga tahun 1990 Reiki sudah cukup banyak. Mengapa Reiki ini menjadi banyak dan banyak sekali alirannya? Karena Reiki sangat mudah dan instan. Sehingga orang banyak mencampur adukan ini itu gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kita belajarnya yang ini, teman-teman. Reiki Tumo. Reiki Tumo ditemukan oleh Pak Irmansyah Effendi, juga ada bukunya ya. Bapak Ibu kalau yang mau membaca lebih detail, kita juga punya bukunya. Nanti besok panitia akan men-share ya buku-buku Pak Irmansyah apa saja yang bisa dibeli. Karena buku Pak Irmansyah dulu 18 sambil 18 judul ya di Gramedia ya. Sekarang mungkin sudah berkurang, beberapanya sudah nggak ada. Nah, Reiki Tumo ini memfokuskan pada penyembuhan atau masuk ke tubuh fisik. Ya, jadi misalnya sakit apa sih yang bisa disembuhkan? Sakit apa aja, mulai dari yang ringan, sakit kepala, sakit em, flu, ya, batuk, pilek, gitu ya, atau misalnya mah gitu ya, atau misalnya demam dan sebagainya, sampai ke penyakit-penyakit yang cukup berat ya, tumor, kanker, stroke, jantung itu juga dapat disembuhkan, diringankan ya. Kita nggak bilang pasti sembuh nih teman-teman ya, tapi banyak sekali yang kemudian bersama-sama dengan dokter mempercepat proses penyembuhannya ya. Ada juga teman-teman yang tidak perlu ke dokter, udah langsung dengan rajinnya dan kasih sayang Tuhan kebetulan kepada orang itu sehingga bisa sembuh dengan total juga. Nah, di sini ciri khasnya adalah membuka dan menguatkan hati dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, serta yang paling akhir ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menjadi lebih pasrah lagi kepada Tuhan. Ya. Nah, kita lihat sedikit ya dari pelajaran dari Reiki Tumo ini. Tubuh manusia itu mempunyai 7 cakra utama. Cakra. Cakra berkaitan dengan organ vital, berkaitan juga dengan emosi di dalam tubuh kita. Ya, cakra tempat keluar masuknya energi di dalam tubuh kita. Ya, tadi soal energi, teman-teman sudah saya sampaikan ya, yang dalam lembaran yang terdahulu. Benar nggak sih ada energi? Ada. Ya. Dan satu lagi, kalau berkaitan dengan Reiki, sebetulnya sudah pernah difoto dengan foto Kirlian. Nah, energi orang-orang yang belum diberikan attunement dengan energi orang-orang yang sudah diberikan attunement. Atau energi dari pasien sebelum menerima healing Reiki dan energi dari pasien setelah menerima energi Reiki. Ya, nah di sini teman-teman itu uh, banyak yang bisa kita lihat ya bahwa energi seseorang itu memang benar-benar juga dengan beberapa alat-alat itu dapat dibuktikan. Oke, kita kembali lagi ke cakra ya. Jadi cakra yang paling bawah itu disebut cakra dasar. Cakra dasar itu mengarahnya ke bawah dan cakra mahkota mengarahnya ke atas. Ya, kelihatan ya? Ini nih. Ke bawah dan ini ke atas. Sedangkan cakra lain yaitu cakra seks ya, cakra kedua, cakra pusar, cakra ketiga, cakra jantung, keempat, cakra tenggorokan, kelima, cakra ajna, keenam, dan cakra mahkota yang ketujuh. Setiap bagian ini, setiap cakra-cakra ini berhubungan dengan
organ vital, berhubungan juga dengan emosi dari tubuh kita. Ya, sehingga misalnya nih, saya lagi sakit batuk nih, ya, sakit batuk, cakra tenggorokan saya kotor, teman-teman. Ya, makanya misalnya di cara penyembuhan alternatif yang lain ada tuh. Wah, kalau cakra tenggorokannya kotor, kita perlu bersihkan dulu, ya, misalnya seperti itu. Tetapi kalau misalnya seseorang itu yang suka ngomongin orang, suka marah-marah, suka menyakiti hati orang dengan perkataannya, ini berkaitan juga dengan cakra tenggorokan. Jadi cakra tenggorokannya kotor juga dalam arti yang berbeda. Ya, makanya tadi disebutkan cakra berhubungan dengan organ vital tenggorokan itu sendiri, berkaitan dengan sakit penyakit, tapi berkaitan juga dengan emosi dari seseorang. Ya, nah hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan pembukaan cakra ini. Nah, mungkin dari antara teman-teman, oh ya Bu Oki tadi kok Bu Oki belum ngomong ya soal Reiki Tumo ini udah berapa lama ya? Tadi saya memperkenalkan diri saya udah 25 tahun ya di Reiki Tumo. Nah, itulah seumur itu. Jadi kita sudah membuka kelas Reiki dari kira-kira 25 tahun yang lalu dan murid-murid kita, murid-murid dari Pak Irmansyah Effendi ini sudah tersebar di banyak kota di Indonesia dan juga di luar negeri. Saat ini mungkin udah ada sekitar 40 negara. Nah, teman-teman kalau mau tahu ya, pengen lihat nih websitenya. Nanti ya di akhir sesi itu akan kita kasih juga websitenya di mana teman-teman juga merasa jadinya lebih yakin ya bahwa punya teman-teman yang lain sesama alumni yang di mana kita bisa berbagi. Banyak juga di sana ada apa sharing-sharingnya ya, apa yang sudah didapat dari attunement Reiki Tumo. Dan nanti mungkin pada malam hari ini boleh saya minta beberapa teman-teman ya, 2 atau 3 lah teman-teman yang kebetulan sudah belajar Reiki untuk sharing juga. Nah ini titik merah, oh ya sorry ya. Ini ya teman-teman titik merah. Titik merah ini sebutannya perineum. Perineum itu tempat kundalini. Kundalini itu apa? Nanti baru diterangkan di Reiki 2 ya. Tetapi eh, kalau saya bisa katakan secara singkat, Kundalini adalah kumpulan-kumpulan energi yang sangat kuat ya, adanya tadi di perineum yang bisa menghasilkan energi lain. Nah, energinya namanya Kundalini. Kalau tadi kita bilang energinya Reiki ya hari ini. Tapi kita juga bisa menghasilkan energi Kundalini, tapi setelah belajar Reiki Tumo tingkat 2. Ya. Nah, energi Kundalini gunanya apa? Kembali lagi di Pak Irmansyah tidak pernah kita bicara tentang kesaktian. Nggak ada tuh ya misalnya belajar gimana sih caranya saya supaya bisa terbang gitu ya atau supaya tahan terhadap api atau terhadap apa yang lain. Enggak. Kita belajarnya cuman bagaimana kita bisa lebih pasrah lagi kepada Tuhan. Jadi Kundalini ini energinya yang sangat besar itu digunakan untuk membersihkan cakra-cakra dan jalur energinya. Ya, jalur energi itu yang mana? Yang ini teman-teman. Ini jalur energi utamanya. Ini namanya susumna. Ya, sedangkan jalur energi minornya ini ada ke telapak tangan ya. Ini yang hari ini akan dibuka teman-teman. Sehingga nanti lewat telapak tangan akan terasa energi Reiki. Ya, kita lanjut dulu. Ini ya, sebelum attunement, inilah penampakan kita, teman-teman. Setelah attunement, inilah penampakan kita. Item ini bukan kotor, tapi dibuka maksudnya. Ya, jadi hari ini cakra mahkota kita akan dibuka supaya energi ilahi
dapat masuk melalui cakra mahkota, lalu juga dikeluarkan melalui telapak tangan kiri dan juga telapak tangan kanan. Ya, dan cakra jantung kita juga dibuka. Jadi ada dua cakra yang dibuka pada malam hari ini, yaitu cakra mahkota dan cakra jantung. Ini tentu menjawab juga ya, yang tadi kan kita sudah baca, cakra jantung memberikan gelombang elektromagnetik yang besar ya di tubuh kita sehingga dia bisa memancar. Dengan dibukanya cakra jantung dan belajar hati, kita harapkan energi kita dalam tingkat yang lebih tinggi, lebih bersih. Ya, sehingga tadi aspek-aspek dalam kehidupan kita, aspek parenting, aspek relationship, leadership dan semua yang lainnya itu juga bisa meningkat. Ya. Berikutnya teman-teman, ini adalah attunement Reiki Tumo tingkat 2. Jadi kalau tingkat 1 ini kelihatannya seperti ini, ya, dibersihkan efektif untuk tubuh bagian atas, sedangkan dengan Reiki Tumo tingkat 2 dibersihkan dari bawah ke atas. Sehingga praktisi Reiki Tumo tingkat 1 dan 2 itu menghasilkan pembersihan dari tubuhnya bukan hanya di bawah tapi juga di atas. Ya. Jadi ini lengkap banget Bapak Ibu. Karena kita memakai energi Reiki dan Tumo. Ya. Nah, sampai di sini sebelum kita masuk ke attunement, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Saya tanya nih, Bu Oki. Ya, Eh, Pak Tunggu. Budiaman. Ya, saya mau tanya ya. Kan tadi eh, aliran-aliran Reiki itu macam-macam ya. Ya. Lalu kalau ada orang yang sudah pernah mengambil Reiki lain, terus Mm-mm. ikut Reiki ini apakah ada masalah nggak nanti? Oh, enggak sih, Pak. Enggak ada masalah, Pak. Tapi dengan Reiki ini kita membentuk jalur baru. Hmm. Karena memang di Reiki Tumo kita jadi nggak menganalisa atau memisah-misahkan ya. Jadi ada seseorang yang udah pernah belajar Reiki lain, kemudian ikut Reiki sini, terus kemudian kita, oh yang Reiki ini oke, kita bisa terima di tingkat satunya, lalu boleh ke tingkat 2, yang ini tidak, itu kita nggak ke sana. Pokoknya semua orang yang mau masuk ke sini dimulai dengan tingkat 1. Iya, nggak masalah. Tapi kan berarti double attunement yang diperolehnya kan? Betul. Ya, betul. Karena saya nggak tahu reikinya itu apa ya, Pak. Ya. Tapi yang saya pastikan adalah attunement pada Reiki 1 Tumo itu memenuhi kriteria yang tadi, yaitu cakra mahkotanya sebesar apa, kita punya ada minimumnya yang pasti akan tercapai, jalur energinya seperti apa, kemudian hatinya ya cakra jantungnya seperti apa. Hmm. Bahkan kalau attunement teman-teman, eh, Pak Budi, teman-teman di sini sudah ikut ya Reiki Tumo, bener ya? Kenapa kok hari ini ikut lagi? Karena mendapatkan attunement itu adalah sesuatu yang bagus. Lebih sekian kali dibandingkan kita self healing sendiri. Jadi Hmm. semakin sering attunement, nggak ada jeleknya sih sama sekali Pak Budi. Apakah menjawab Pak Budi? Iya, iya. Kalau kalau saya bawa istri saya di sini dekat sini dia, itu Ya, cerminnya nanti bisa kena nggak? Bisa apa? Termasuk nggak? Apakah hanya yang ada oke. di gambar Gini, kalau Pak Budi sudah ya, bilang sama saya, ya, ya, ya. saya jadi itu diajarkan di Reiki 3A, tapi boleh ya teman-teman jadi lebih mengerti. Kalau di Reiki 1 saat ini memang belum full ya. Jadi yang diberikan oleh kita lewat attunement ini ada cara supaya kita bisa self healing. Tetapi untuk mendapat sertifikat Reiki 1 itu perlu belajar setengah hari lagi. Dan Hmm. nanti saya akan berikan waktu di hari Selasa depan buat Bapak Ibu yang serius mau ikut Reiki 1 dengan setengah harga. Kita ketemu lagi Selasa depan.
untuk menambah ilmunya tentang Reiki, baru kemudian bisa ikut Reiki Tumo 1. Ya, untuk Reiki Tumo 1 kita bisa menghealing jarak jauh. Tapi yang sudah full ya, Bapak Ibu ya. Untuk Reiki Tumo 2, kita bisa menghealing maju waktu dan mundur waktu. Artinya kita mau healing sekarang sampainya nanti malam atau healing sekarang sampainya tadi pagi, itu bisa. Nah, Reiki Tumo tingkat 3A kita bisa healing banyak orang dan diniatkan. Jadi Pak Budi, kalau Pak Budi bilang, Bu Oki, saya mau istri saya dapat. Saya tinggal tinggal mengatakan pada saat nanti saya melakukan attunement. Oh ya, maksudnya yang malam ini kan ada attunement ini kan ya. Iya, iya, Oke, oke. iya, ya. Jadi kalau istri Bapak mau, oke, saya nanti pada saat saya attune, maka saya akan sebutkan untuk istri Pak Budi, gitu. Oke. Ya. Ada lagi teman-teman yang lain? Oh, ini ada ya. Benar, makanya harus membuka hati agar pikiran tidak menguasai. Oke. Autoimmune energy is contagious atau imun. Artinya tumo apa ya Bu Oki? Oh, artinya tumo apa? Tumo itu api di dalam. Ya, Bu Elis, Tumi jawab ya. Tumo itu artinya api di dalam. Yang kita sebut dengan kundalini itu. Ada lagi pertanyaan sebelum kita attunement? Tunggu saya satu lagi. Ini Yes, maksud saya tuh yang saya tuh sudah pernah ikut Reiki ya. Bahkan sampai level 2 malah. Tapi emang bukan yes. itu mau saya pernah baca juga buku Pak Irmansah ini. Jadi Ya, tapi saya beruntung kalau sekali ini saya bisa ketemu karena saya tahu beliau adalah orang yang mumpuni di bidang ini gitu ya. Oh. Jadi yes. jadi Ya, ini nggak masalah ya kalau saya ikut attunement juga sekarang ini. nggak masalah Pak Budi. Oke, oke. Ya, terima Ya, kasih. oke. Nah, sebelum kita masuk ke attunement, boleh nggak saya minta satu teman yang sudah alumni ya sharing sedikit. Apa sih yang sudah dirasakan, apa manfaatnya Reiki Tumo ini? Boleh satu orang siapa yang mau bantu saya? Ada? Bu Dindi kayaknya senyum, Bu Dindi. Boleh nggak kalau minta Bu Dindi? Saya coba Bu Oki. Ya, terima Terima kasih. kasih atas bimbingan Bu Oki. Saya memang saya sudah dari alumni NWL sampai sekarang, Insya Allah juga untuk kedepannya. Eh, apa yang saya rasakan setelah saya mendapat pendidikan tentang Reiki, itu saya selalu eh, waspada dengan diri saya. Maksudnya waspada begini, ketika ada kelainan yang saya rasa dari tubuh saya atau perasaan saya, itu sangat bermanfaat buat saya bahwa saya duduk atau lagi berjalan pun saya akan mencoba tenang, berdiri di salah satu tempat dan menghening untuk Mhm, mereiki saya sendiri, untuk ketenangan saya itu, gitu. Supaya lebih tenang lagi atau sesuatu yang saya rasa karena saya juga ada masalah dengan jantung gitu. mhm, Saya akan mencoba itu dan selalu ya berdiri atau duduk saya healing sendiri dan itu sangat-sangat apa membuat diri saya percaya diri lagi. Untuk saya itu lebih penting daripada sehatnya karena dengan keyakinan itu kesehatan juga akan menyusul. Mungkin segitu dulu Bu Oki, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dindi. Boleh tahu Bu Dindi tahun berapa ya ikut Reiki satunya? Aduh, 2022 kali Bu Oki ya sama Bu Oki kan? 2022. Kalau nggak salah ingat. Oke. Iya, berarti udah praktek dua ya hampir 2 tahun ya Bu Dindi ya. Ya, Oke, terima kasih Bu Dindi. sama-sama Ibu.
Ya, baik Bapak Ibu, yuk kita semuanya mempersiapkan diri kita untuk menerima attunement ya. Jadi attunement ini jangan dipikir, waduh ini apa ya, serem nggak gitu. Enggak ya teman-teman, ini hanya pembukaan cakra dan jalur energi. Nanti kita setelah attunement itu akan lebih bisa ya, kita akan latihan hati, kita juga akan latihan menyalurkan gitu ya. Dan sangat disarankan teman-teman yang ada di sini buka em, apa namanya kameranya ya, itu akan sangat disarankan dan sangat lebih baik ya. Vincent boleh juga bantu ya untuk foto. Jadi teman-teman yang hari ini hadir ya, itu akan difoto dengan namanya ya, supaya itulah nanti yang boleh ikut di hari Selasa ya, untuk misalnya mau lanjut nih gitu ya. Karena kan tadi yang daftar berapa, yang masuk ke sini kan berapa. Vincent, sudah foto ya Vincent? Sudah. Ini mau foto yang barengan aja nggak sekalian? Ya, betul, foto barengan ya di berapa lembar nih? 3 ya. Silahkan. Iya, Jadi boleh kita tahu tiga. nih ini adalah sebelum attunement. Oke. Bapak Ibu semua, mari nyalakan kamera terlebih dahulu. Saya akan mulai dari slide pertama ya. Dalam hitungan Ya. ketiga, satu, dua, tiga. Untuk yang slide pertama sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Berikutnya untuk slide kedua. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Berikutnya untuk Ya. slide ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, kacamata boleh dilepas ya, supaya apa? Tekanan kita nggak ada ya. Di sini kita maunya benar-benar rileks, Bapak Ibu. Ya. Nah, jam tangan kalau itu misalnya metal boleh juga ya, enakan dibuka supaya plong benar-benar nggak ada apa-apa. Duduk disarankan tidak nyender, tidak juga menekuk bagian tubuhnya. Jadi misalnya nih ya, saya gini. Nah, ini saya tekuk nih perutnya nih. Ya, Bapak Ibu ya. Kita pengennya duduknya tegak. Jadi pantat ditaruh sejauh mungkin dari kursi ya. Nah, supaya tegak seperti ini. Tapi jangan kaku ya. Jadi kalau cuman apakah nggak boleh gerak? Boleh Bapak Ibu, gatel. Nggak apa-apa ya. Tapi kembali lagi santai. Jangan sampai tegang gitu ya. Tapi juga jangan terlalu banyak gerak-gerak ke sini itu jangan. Oke? Nah, silahkan ya. Saya lihat nih teman-teman semuanya duduk tegak, kacamata dibuka, tolong. Iya, oke. Ini maaf nih saya sampai nggak bisa tegur yang di bagian sini ya. Ada Bu Selvia, ada Pak Juganda, ada Mbak Devi, ya, ada Ine juga, ada Pak Nyoman Bidana dan semuanya ya. Oke, kita santai, duduknya tegak. Nah, sekarang kita akan coba merasakan ke hati dulu. Jadi kita sentuh dulu hatinya. Nah, saya akan pasang musik supaya lebih nyaman ya. Apakah suara terlalu keras? Enggak, sedang ya? Bisa ya? Oke, sip. Ya. Sekarang kita sentuh hati. Hatinya di ketinggian sini teman-teman, ini ketiak ya. Nah, jadi pegang ketiaknya, lalu di ketinggian ketiak ini kita
Nah, lepaskan. Yang tangan kiri boleh ditaruh di pangkuan, yang tangan kanan di hati. Matanya dipejamkan. Kepalanya jangan mendongak ya. Kepalanya tetap lurus. Lalu senyum ke hati. Sadari bahwa hati adalah kunci hubungan kita kepada Tuhan. Hati juga pusat ketenangan, pusat kedamaian. Dan kasih sayang Tuhan turun ke hati kita, menyentuh hati kita, memenuhi hati kita dengan rasa bahagia. Iya, senyum yang manis. Badan yang tadi sudah rileks ya, rasakan kalau ada ketegangan boleh digoyang-goyangkan dikit ya, boleh. Rileks saja, senyum aja yang manis. Menyadari bahwa hati selalu memberikan yang terbaik untuk kita karena dia menerima kasih sayang Tuhan terus-menerus. Kita bahagia saja. Lepas semuanya. Iya, bagus. Jangan tegang ya. Bagus, senyum aja ke hati. Sekarang ikuti saya ya. Jangan senyum. Rasakan apa bedanya yang terasa di dada kita. Apa bedanya yang terasa di seluruh tubuh kita. Ya, ikuti, jangan senyum. Sekarang senyum, tapi sedikit. Basa-basi aja, senyum sedikit. Senyum 50%. Sekarang senyum sebisa-bisanya kita, nggak usah dipersentase, santai aja, senyum lepas aja, seenak-enaknya kita. Iya, iya, bagus, 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 senyum terus. Ya, lalu rasakan di dada, di seluruh tubuhnya, apa bedanya ketika senyum? Ulangi dengan cepat ya, tidak senyum. Mudah-mudahan teman-teman langsung merasa ya, ketegangan, sesuatu menciut juga di dadanya ya. Sekarang senyum lagi. Dan untuk senyum pun kita dibantu kasih sayang Tuhan. Iya, bagus. Lepaskan semuanya. Kesibukan, pegangan, ketegangan, apapun yang gak nyaman di tubuh kita, lepas saja. Kasih sayang Tuhan bantu untuk lepas.
Ya, bagus. Ingat, badannya jangan tegang. Kalau ada ketegangan, gerakan boleh, ya. Tidak tegang. Iya. Nah, sekarang kita berdoa kepada Tuhan masing-masing. Mohon bantuan, perlindungan, semua yang terbaik agar dapat menerima attunement Reiki Tumo tingkat 1 untuk fisik saya, untuk hati saya, semua yang terbaik. Ya. Baik, Vincent, kalau ada suara boleh di-mute all semuanya ya saat attunement ini. Attunement tingkat 1 dimulai. Berdoalah, ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, teman-teman, apa nih rasanya setelah attunement ini? Ada yang mau sharing? Pak Dani, tadi saya lihat Pak Dani ya selalu buka kamera juga, senyum. Gimana nih Pak? Apa yang dirasakan? Sekarang atau waktu acuman tadi saya merasa apa ya, segar, badannya itu seperti segar gitu loh Bu. Segar, terus Mm-mm. ada sedikit hangat dan seperti saya sih keringetan sepertinya. Cuman karena kan ruangan AC jadi tertutup sama AC, tapi saya merasa segar dan apa Agak ya, kerasa hangatnya kerasa ya? ya kerasa, kerasa. Tapi walaupun bukan yang hangat yang tapi hangat-hangat kopi yang enak lah pokoknya. Saya merasa apa ya, lebih lepas gitu rasanya, lebih biasanya tuh ngomongnya apa ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dani. Dua lagi mungkin ya, dua lagi. Boleh Pak Alex? Pak Alex gimana Pak Alex? Mungkin habis ini Pak Budi ya, habis ini mungkin yang perempuan ya, ibu-ibu ya. Silakan Pak Alex dulu deh, Pak Alex BM. Ya, terima kasih. Jadi saya merasa terutama pada awal tadi seperti ada apa ya, kayak di strum apa seperti itu, sehingga seperti dikagetkan seperti beberapa Ada kali getaran gitu ya Pak ya. getar seperti itu ya. Nah, itu yang saya rasakan tadi seperti itu. Dan memang saya dulu pernah ikut juga ini Reiki ini sampai Reiki Kumo, tapi yang berbeda. Gitu. Ya, ya, ya. Itu pengalamannya. Terima kasih Pak Alex. Nah Pak Budiaman, Iya, gimana Pak? ya saya apa namanya, ininya tuh energinya kerasa sekali. Oke ya, energi kerasa, jadi teringat seperti waktu saya di attunement dulu gitu. Waktu attunement dulu ya. Nah, tapi ini setelah saya terus terang udah lama tidak mempraktekkan, Latihan. jadi hanya ini aja apa namanya, instingnya aja. Kalau banyak perut saya sakit saya pegang gitu ya, itu selalu keluar. Tapi ini mulai dari tangan kanan saya di sini sampai tangan yang di bawah ini kiri, itu kerasa aliran energi yang menurut saya ya alhamdulillah, kalau saya bilang ya saya bisa merasakan itu dengan baik gitu. Ya, baik ya. Terima kasih Pak Budi. Mungkin nanti yang habis ini ibu-ibu ya, kita mau praktek dulu nih. Ya, kita goyang tangannya, niatkan alirkan Reiki ke depan. Dalam hati mengalirkan Reiki. Nah, syarat untuk mengalirkan Reiki adalah santang, senyum, pasrah saja kepada Tuhan. Ya, tidak berusaha. Santai, senyum, pasrah saja kepada Tuhan.
Ya, kita alirkan kira-kira 2 menit ya, supaya yang baru hari ini mengalirkan Reiki bisa lebih lancar alirannya. Aliran dari mana ya? Dari kepala ke leher, nggak usah dipikir. Langsung aja, santai aja. Ya, bagus. Jangan lupa senyum, jangan lupa santai, dan pasrah saja kepada Tuhan. Nah, sekarang kita eksperimen lagi ya, supaya teman-teman nanti habis ini saya akan tanya. Sekarang tangannya begini nih, tapi dalam hati, stop mengalirkan. Sekarang alirkan lagi. Ya, bagus. Ya, supaya kerasa ya, supaya teman-teman itu bisa merasakan. Ya. Terus biarin aliran energinya semakin lancar ya. Sekarang tangannya juga tetap begini, jangan berubah teman-teman, tapi teman-teman cembetut, nggak senyum. Dalam hati niatnya mengalirkan Reiki, tapi jangan senyum. Gimana rasanya? Ya, sekarang alirkan lagi sambil senyum. Ya, bagus ya. Senyum. Ulang, jangan senyum. Senyum lagi. Ya, oke. Senyum lagi. Bagus, Bapak Ibu. Nah, selesai ya. Mudah-mudahan terasa nih. Saya pengen nanya nih, Mbak Davina ya, Davina Natalia. Habis ini Mbak Felicia ya, apa yang dirasakan pada saat mengalirkan tuh bisa kerasa nggak energinya? Itu satu. Ya, kemudian yang kedua, ketika senyum nggak senyum, gitu kan ya, mengalir tidak mengalir, kerasa nggak energinya? Silakan. Ya, terima kasih Bu Oki. Kalau saya pribadi dari tadi pas Bu Oki Dunmen itu sebenarnya rasa kayak aliran listrik dari atas sampai kaki Bu. Nah terus pas tadi tes tangan itu juga sebenarnya kerasa. Terus pas Bu Oki bilang coba jangan senyum, itu bener-bener kena blok gitu Bu. Terus Kena blok ya. ya pas tadi Ibu bilang coba ada niat dari hati mau mengalirkan Reiki, tapi jangan senyum, itu ada cuma tersendat gitu Bu. Lebih enak memang sewaktu kita senyum dan memang ada niat dari hati untuk mengalirkan Reiki, itu rasanya ringan banget dan lebih ringan. Aliran sampai ke telapak tangan sini Bu, kayak ada listriknya gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bu. Ya. Nah, kalau Mbak Felicia, gimana? Bisa rasa nggak? Ya, karena gini, nggak lu semua orang bisa rasa. Ada ya, 1%, 2% tuh bisa ya. Jadi kalau ada yang nggak merasa, mau tanya boleh. Kalau Mbak Felicia gimana? Bisa terasa, tapi baru sedikit sih. Bisa terasa tapi baru sedikit. Iya. Nah, ceritakan rasanya tuh kayak apa? Rasanya kalau yang pada saat tidak senyum itu sama sih kayak tadi Mbak Davina ya, kayak keblok gitu, kayak nggak ada rasa apa-apa gitu. Tapi kalau pas senyum lebih terasa ada sedikit kayak aliran setrumnya gitu, iya. setrumnya. Nah, terasanya di telapak atau di jari-jari? Di telapaknya. Di telapak, oke ya. Jadi teman-teman ada yang bisa merasakan terasa telapaknya, tapi ada juga yang merasa di ujung jari-jarinya gitu ya. Ada yang merasa dua-duanya, ya. Nah, apa yang sudah disyukuri dulu ya teman-teman. Sesedikit apapun itu, aku kerasa nih, tapi ya rasanya baru 60 lah, baru 60% atau 50%. Syukuri dulu, ya.
Satu lagi, mungkin kalau ada yang mau sharing. Ada? Bu Eli, boleh Mbak Eli? Ya, ya, oke, silahkan. Bu Oki. Saya ini mau sharing ya. Saya ikut Reiki Tumo 1-2 itu sejak tahun 2016. Nah, saya itu udah pemantapan ikut beberapa kali. Jadi tadi menjawab juga pertanyaan Pak Budi, apakah itu boleh attunement? Nah, saya ini ketagihan attunement. Jadi walaupun saya udah ikut 3 kali ya, ini hari ini saya attunement. Jadi rasanya ya lebih dekat ke Tuhan sih, Bu Oki. Lebih dekat ke Tuhan. Tapi Jadi rasa dapat ininya udah walaupun iya, rasanya kan bahagia, tapi ini ada yang panas-panas gitu dari atas sampai ke bawah ujung kaki. Iya, oke. Terima kasih, Beli. Terima kasih, Bu Oki. Ada yang lain nggak? Yang baru misalnya? Ada yang lain yang baru? Yang Saya mau sharing? Bu Oki. Oke, Bu Elsie, gimana? Ya, Mbak Elsie. kalau aku kerasa di pas attunement itu di tulang punggung belakang ya, kerasa. Kan saya ada masalah di belikat nih, terus kayak ada yang setrum gitu, terus gitu. Tapi jadi enak nih kok hilang sekarang. Alhamdulillah. Nah, terus kalau yang dialirkan ke tangan itu pas senyum ya benar-benar lancar. Saya dari jari sama telapak tangan dua-duanya. Tapi begitu nggak senyum tuh kayak ada yang dek gitu, ngunci, keblok kali ya bahasanya. Kayak ngeblok. Sakit sih kayak yang rrrt gitu. Benar. Nah, Mbak Elsie, Gitu. usulan saya tadi ya, yang udah enakan, nanti Mbak Elsie sebelum tidur nih, lebih disalurkan lagi ke situ. Ya? Diarahin ya? Diarahin. Nah, susah ya? Kalau dipegangnya susah ya pakai tangan ya? Oh, bisa sih. Bisa. Jadi dipegang sama tangan gitu ya? Kalau bisa, pegang pakai tangan. Tapi kalau nggak bisa, aduh Bu, susah banget nih, nggak apa-apa. Misalnya pakai meja, ya. Anggap ini adalah bagian kita yang sakit, kita taruh. Itu pun bisa. Gimana Gitu, Mbak Elsie. Pakai meja gimana? Kalau misalnya ininya susah gitu ya, dan sakit, kita kan ada meja nih. Ini depan saya juga meja. Saya taruh tangan saya di sini. Taruh tangan saya di sini, niatnya ke bagian itu yang sakit. Oh, iya. Gitu. Itu juga bisa. Ya. Nah, salurkan sampai kira-kira 10-15 menit. Supaya apa? Supaya yang tadi Mbak Elsie bilang, kayaknya udah enakan deh. Supaya jadi permanen. Ya, karena bagaimanapun waktu itu juga menentukan ya. Jadi tadi kan nggak terlalu lama. Nah, sekarang ini akan lebih terasa lagi gitu ya. Oke. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan self healing bersama 1 menit aja per posisi. Ya. Oke, saya mungkin akan berikan ya. 1 menit per posisi. Ya, harusnya 3 menit per posisi, harusnya. Ya, tapi sekarang ini yang penting kan Bapak Ibu tahu caranya dulu, nanti di rumah bisa nambah sendiri ya, karena waktu juga kan besok juga ada yang mungkin kerja gitu ya. Saya supaya nggak menyita waktu Bapak Ibu terlalu lama. Nah, lihat saya dulu ya. Ini tangannya gini nih Bapak Ibu. Di sini kita perlu niat. Niatnya adalah mengaktifkan cakra mahkota. Sambil senyum ya. Lalu yang ke depan dan belakang juga mengaktifkan cakra mahkota. Jadi sama. Kalau tadi lambat ya, sekarang lebih cepat mengaktifkan cakra mahkota. Jadi gerakannya memang hanya 2. Ya. Lalu buka aura. Dari sini potong, niatkan ya membuka aura, lalu buka. Nah, ini Bapak Ibu jangan khawatir, ini direkam dan akan jadi YouTube ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih lanjut, nanti hari Selasa kita ulang ya. Sekarang yang belakang sama,
Dari sini niatkan potong sampai ke bawah, lalu buka. Iya, begitu ya. Jadi saya ulang cepat supaya Bapak Ibu ingat ya. Depan, set, buka. Niatnya belakang, potong juga, set, buka. Ya, ingat gerakan harus dengan niat. Jadi nggak boleh sambil gerak tapi nggak niat. Jadi sambil, iya itu sayur asamnya ditaruh di situ aja ya, gitu kan. Misalnya gitu ya. Tapi gerakannya kayak gini, itu nggak terjadi Bapak Ibu. Ya, jadi harus gerakan dan niat kita atau apa. Ya, oke. Lalu yang kedua, tadi kan kita udah coba gini ya, udah melancarkan energi. Tapi kalau misalnya pagi-pagi itu belum, harus lancarkan dulu energi. Biarkan 2-3 menit ya, 2-3 menit supaya dia lancar energinya. Nah, mulailah dengan posisi yang pertama ya. Taruh di mata dan dahi. Kacamata dibuka Bapak Ibu. Sambil menyalurkan reiki ke mata dan dahi, kita juga senyum ke hati kita. Relax ya, santai. Seluruh tubuh kita juga santai. Lalu tangannya dipindah ke pipi. Ya, menyalurkan energi ke pipi kita. Ya, duduknya tetap tegak ya. Perutnya jangan berlipat. Tegak tapi tidak tegang. Ya, hangat mengalir di pipi kita ya. Lalu tangannya satu demi satu lagi ke leher. Ini keringetan nih, Pak Dani, mudah-mudahan lebih keringetan lagi nih, jangan-jangan ya. Soalnya hangat. Nah, buat Bapak Ibu yang susah tidur, lakukan ini sebelum tidur. Itu akan enak tidurnya, nyaman banget. Boleh ya Bapak Ibu kalau sendiri, kalau saya kan harus ngomong terus ya, ngasih tahu gitu ya buat Bapak Ibu. Tapi kalau di rumah tuh lagi gini ya, boleh sambil senyum ke hati, sambil terima kasih Tuhan, ya, sambil bersyukur. Lalu habis leher, dada atas. Nah, ketika kita mengalirkan Reiki ke setiap bagian tubuh, dia akan menghilangkan energi-energi negatif yang ada di tubuh itu, ya, dan sekitarnya. Tadi kan kita menyentuh ada yang cakra, ada yang badan. Ini kan sekarang badan ya, bukan bukan ke cakra ya. Kalau tadi ini juga darah menyentuh cakranya juga. Nyaman ya, Reiki itu benar-benar memberikan ketenangan, kedamaian ya. Apalagi kalau di Reiki Tumo, ciri khasnya adalah hati dan juga kundalini. Itulah kelebihannya ya.
Sekarang pindah tangannya ke dada bawah, ya, ulu hati. Ya, ingat ketika berpindah tangannya satu demi satu. Ya, senyum yang manis ya. Nah, apakah boleh nggak megang organ lain yang tidak tadi disarankan? Boleh jawabannya. Ya, asal kita tidak naik turun. Jadi kalau tadi misalnya nih maaf, tadi kan saya di sini ya, oh ternyata pundak saya sakit, saya pengen pundak gitu. Nah lakukan sebelum ke sini, jangan udah habis di sini pindah ke sini gitu, jangan. Ya, digelontorkan kotorannya tuh ke bawah. Ya, oke sekarang perut menyalurkan Reiki. Yang kita sadari Reiki adalah energi ilahi, adalah berkat Tuhan. Dengan menyalurkan Reiki, maka seluruh organ tubuh kita dan sekitarnya menjadi bersih dan perasaan kita karena kita selalu senyum ke hati ya, maka kita juga menjadi tenang. Sekarang pindah tangannya ke paha. Tangannya satu demi satu ke paha. Manfaat Reiki ini selain untuk penyembuhan ya, pikiran lebih tenang, hati yang dilatih ya tadi dari cakra jantung itu akan membuat diri kita bisa mempunyai vibrasi yang baik, yang bagus ya. Sehingga berguna juga dalam hal pekerjaan, dalam hal bisnis ya, leadership, dalam hal finansial, parenting, hubungan, semuanya. Sekarang pindahkan tangannya ke lutut. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tidak bisa bersila, jangan dibungkukkan ya tangan itu badannya ya, jangan dibungkukkan. Tapi taruh tangannya di paha niat lutut. Kalau sekarang saya bersila di bangku saya. Pegang lututnya, niat lutut. Nah, coba yuk kita eksperimen lagi supaya nggak lupa nih teman-teman. Coba sekarang jangan senyum. Kita ceritanya lupa ya, udah sampai di lutut nggak senyum coba. Rasakan energi yang mengalir, rasakan dadanya. Kayak gimana kalau kita nggak senyum? Sekarang, senyum dong. Senyum yang kayak tadi diajarin. Udah jangan di persen-persen, tapi senyum tulus ya. Ikhlas. Senyumnya juga nggak usah dihitung-hitung. Lepas saja. Senyum ke hati. Iya, ya. Rasakan bedanya, ya. Pindah tangannya sekarang ke pergelangan kaki. Pegang pergelangan kaki. Sambil ingat ya, harusnya 3 menit per posisi. Di rumah diulang 3 menit
superposisi. Ya. Sekarang pindah ke belakang kepala. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya setiap hari Kamis itu akan ada ya pelajaran-pelajaran seperti ini. Biasanya Kamis 2 minggu sekali akan ada free webinar seputar finansial dan juga seputar well-being seperti yang hari ini. Ya, ini tentang Reiki Tumu. Jadi buat Bapak Ibu yang senang dengan acara seperti ini, kita berkumpul bersama ya dengan teman-teman yang uh, sama sukanya gitu ya. Nanti bisa ikut uh, ini saya, grup saya. Berikutnya Tengkuk, jangan lupa senyum. Nah, ciri-cirinya kita melakukan Reiki itu benar kalau badan itu enteng, kalau ketegangan itu hilang, kalau pikirannya juga yang tadi mumet berkurang. Kita nggak bilang hilang lah ya, tapi berkurang, berkurang. Makin hari makin sedikit. Nah, itu ya. Tapi kalau masih berat terus, nah itu berarti ada yang salah dengan aliran, dengan prosedurnya. Punggung. Nah, tangannya boleh begini, boleh juga mau begini, enakan mana? Terserah nih ya, Bapak Ibu enakan mana. Iya, teman-teman banyak yang senyum nih, saya senang lihatnya. Ada Pak Tumpuan, ada Bu Putu, ada Pak Budi, ada Pak Budinya ada 2 nih berarti ya. Budi satu lagi belum belum saya tegur. Ada Pak Lotus Roy, ada Bu Foni. Nah, sambil senyum, sambil santai ya, bersyukur. Sekarang ke pinggang. Tangannya satu-satu pinggang. Nah, bagaimana kalau kita punya yang sakit gitu ya? Kita punya apa namanya? Bagian yang sakit. Nah, kita perlu healing lebih lama. Contoh pinggang, saya biasanya sakit pinggang nih. Nah, alirkannya harus 15 sampai 20 menit. Nanti kalau Bapak Ibu ikut Reiki 2-nya, lebih sebentar. Ikut Reiki 3 ya menitnya lebih sedikit ya. Tapi untuk Reiki 1, Reiki 2 15 sampai 20 menit. Nah, ini tidurnya enak ya nanti ya. Selanjutnya pantat boleh didudukin teman-teman.
Pala jangan sampai mendongak ya. Jadi jangan sampai ya, juga jangan menunduk ya. Kayak pas foto ya, seperti kita mau difoto pas foto. Berikutnya, paha bawah mengalirkan energi Reiki ke paha bawah kita, membiarkan juga kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit hilang bersama dengan energi Reiki yang kita akan salurkan ke berikutnya ya. Jadi kalau ditanya itu kotoran-kotoran hilangnya gimana? Hilang keluar melalui pori-pori terdekat dan juga kita kan menggiring kotoran itu untuk keluar lebih banyak lagi melalui telapak kaki ya. Berikutnya adalah betis. Terakhir telapak kaki ya, dipegang telapak kakinya ya, telapak kaki. Ini teman-teman, kalau saya ya termasuk daerah favorit teman-teman ya. Dengan dipegang telapak kaki kita memberikan kehangatan dan kita merasakan kotoran-kotoran yang keluar dari telapak kaki ini ya. Ketika kita lakukan Reiki itu lebih banyak lagi kotoran-kotoran yang keluar. Senyum. Oke, sekarang selesai. Sisir aura. Yuk, sama-sama ya, sisir aura. Caranya adalah dari tengah nih. Niat dalam hati dulu. Menyisir aura. Niat dalam hati dulu ya. Menyisir aura. Sekarang bagian belakang. Tengah juga. Menyisir aura. Makin jadi makin ke pinggir, makin juga ke pinggir. Ya, saya ulang supaya ingat ya. Jadi dari depan, tengah, makin ke pinggir, makin ke pinggir. Ya, niatnya menyisir aura. Sama belakangnya.
tengah juga, niatnya menyisir, makin ke pinggir, makin ke pinggir. Lalu ucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas, bersyukur. Selesai, teman-teman. Enak? Yang enak kasih jempol? Oke. Iya. Nah, selesai sudah nih acara pada malam ini. Tapi saya izin memberi info. Sambil Vincent, kita mau puter itu ya, Vincent ya? Bisa ya? Ya, thank you. Speaking of Iya. will, Abis ini ya, Vincent, saya izin share screen dulu sebentar. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu suka dengan ini, ya, kita ada sesi kedua ya sebagai syarat untuk ikut. Jadi kalau mau, jadi biasanya Reiki Tumo itu 1 hari Bapak Ibu dari pagi sampai sore. Ya, kenapa bisa ada sesi seperti ini? Itu awalnya Pak Irman Syah yang memprakarsai ketika COVID kemarin. Ya, jadi untuk memberikan supaya banyak orang bisa healing diri sendiri. Dan sampai saat ini, untungnya programnya belum ditutup, Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu ketika sudah mendengarkan, maka boleh ikut Reiki Sumo tingkat 1 dengan biaya 50% aja. Nah, buat Bapak Ibu yang mau ikut menyelesaikan ya, sertifikatnya dapat Reiki Tumo tingkat 1, Bapak Ibu akan ada sesi yang kedua yaitu 27 Agustus 2024 19.30 sampai 21. Ya. Jadi ada tambahan. Untuk Bapak Ibu yang sudah NWL ya, udah Reiki Tumo 1, udah Reiki Tumo 2 mau ikut silahkan ya. Tapi kalau yang untuk baru ini sebagai sesi yang kedua sebagai syarat supaya bisa ikut tingkat 1 yang khusus ya. Sedangkan saya juga akan mengadakan Open Heart Mindfulness tingkat 1, tingkat 2 itu tanggal 21 sampai 22 September ya. Dan ada juga bahagia dan sehat saat bekerja tanggal 7 dan 8 September. Nah, kalau bahagia dan sehat ini memang waktunya cuma 2,5 jam, Bapak Ibu. Ya, ada pendaftarannya. Tapi ini nanti akan di-share juga di grup. Ya, dan follow sosial media Natural Way of Living. Ya, silahkan nih langsung kalau yang anak muda cepet ya, gitu ya. Langsung Instagramnya Natural Way of Living, follow. Dan kalau mau membaca website kita ada di sini juga ya, naturalwayofliving.com ya. Sedangkan saya itu live talk with Oki. Kenapa live talk with Oki? Karena saya ada juga mengajar yang seputar finansial. Jadi saya mempunyai satu komunitas yang namanya Live Talk with Oki. YouTube-nya ada di Idayanti Sudiro. Jadi kayak hari ini kita akan rekam dan akan ditayangkan ya di Idayanti Sudiro. LinkedIn saya Idayanti Sudiro dan juga website saya itu www.idayantisudiro.com. Dan email saya oki@idayantisudiro.com. Ya. Bapak Ibu, saya sangat terima kasih kalau Bapak Ibu mau follow Live Talk with Oki dan mau komen juga ya, karena saya ada apa namanya flyernya ya untuk healing ini. Teman yang sudah ada di sini dan merasakan manfaatnya, thank you banget kalau mau like dan komen di situ ya. Oke, Bapak Ibu, itu saja sesi hari ini. Kita akan masuk. Vincent, udah siap, Vincent? Saya ingin kasih hadiah ya, satu untuk kaos dari Live Talk with Oki lewat Wheel of Fortune. sudah siap, Bu? Oke, silahkan di-share.
Nah, kaosnya ada logonya Live Talk with Oki ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Oke, aku ini ya. Ya. Mbak Marina, apakah masih ada? Halo, langsung buka mic ya kalau Halo, masih ada ya. halo masih ada Wih, loh. Makasih. wah. Oke, Mbak Marina yang beruntung hari ini ya. Nanti bisa Vincent bisa tulis ya, apa namanya nomornya ya yang bisa dihubungi Mbak Marina. Oke. Tolong WA ke nomor itu ya, Ya, kasih oke. alamatnya. Makasih Mbak Ida. Kasih ya. Oki, supaya diingatnya Oki Iya. ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, di sini Vincent sudah tulis, jadi kalau mau gabung ke grup WA, tinggal klik langsung ya. Ini yang chat WA ini bisa langsung, dan follow Instagramnya juga bisa langsung. Follow Instagram Natural Way of Living juga bisa langsung ya. Websitenya juga bisa klik di sini ya. Jadi silahkan kalau yang mau senang dengan hal-hal seperti ini, hal-hal positif, silahkan Bapak Ibu bisa ikut di komunitas kita. Dan kalau nanti Bapak Ibu sudah ikut Reiki Tumo, Bapak Ibu juga akan masuk ke grup WA chat ya Reiki Tumo. Tiap hari Senin kita akan latihan Reiki Tumo. Benar ya Bu Santi ya? Bu Santi kemarin ketemu sama saya di pelatihan Reiki Tumo. Jadi Natural Way of Living, dia setelah Bapak Ibu ikut pelatihan, dia juga mengadakan acara latihan bersama ya untuk Reiki Tumo tingkat 1, tingkat 2, meditasi Kundalini 3A ya, itu akan bergantian, membuka hati juga ada latihannya sendiri dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, saya berharap Bapak Ibu juga bisa enjoy hari ini, bisa ikut gabung di sana. Atau kalau tidak, nggak apa-apa juga masuk ke komunitas saya. Kita banyak free-free webinar yang seperti ini juga. Ya, nah satu terakhir, saya ingin supaya buat hati saya senang nih. Teman-teman semua benar-benar mengerti apa yang di-sharingkan hari ini ya. Boleh nggak saya pengen dengar satu orang yang menjawab ya tentang energi, apa insight yang sudah didapat yang tadi saya terangkan di awal ya, tentang Reiki Tumo, apa yang sudah diingat dan apa syaratnya ketika menyalurkan Reiki Tumo. Boleh nggak minta tolong Bapak Ibu? Nah, ini mungkin em, saya pengen kasih hadiah 2 buku hati. Silahkan, yang jawab yang pertama tentang energi. Minimal 3 kalimat ya. Jangan energi yang saya dengar anu gitu. Jangan 3 kalimat ya. Jadi cukup cukup mengerti tadi tentang apa namanya pentingnya kenapa kita harus belajar Reiki ini gitu kan. Yang kedua, ketika melakukan Reiki Tumo, apa aja yang diingat? 3 kalimat minimal. Siapa yang mau coba? Ayo yang senyum-senyum langsung buka mic. Saya Bu Oki gitu dong. Ya, Bu Davina, Saya Boki. silakan. Oke, Em, bentar ya. Maaf ya Pak Dokter Kristianto. Bu Davina dulu, silakan. Iya Bu Oki, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi dari belajar Reiki Tumo itu sebenarnya kita tuh diajarin kalau misalnya penggunaan hati itu sangat penting, lebih penting daripada pikiran tadi kan dikasih tahu. Terus semuanya yang dari otak itu menghasilkan vibrasi. Jadi dalam kehidupan keseharian itu seharusnya kita tuh lebih ngerasa happy dibandingkan emosi-emosi yang lainnya karena udah banyak penelitian juga ketika em, benda mati seperti beras atau air atau bahkan diri manusia sendiri itu kalau misalnya dikasih kata
yang baik, diberikan cinta dan kebahagiaan itu pasti ke depannya akan lebih baik lagi. Dan untuk menjalankan Keren. Reiki Tumo itu supaya hasilnya maksimal, kita harus duduk dengan posisi yang lurus dari atas sampai bawah, dan juga harus tetap senyum, bahagia, merasa bahagia, dan juga kita itu harus dengan sepenuh hati ya. Jadi harus ada niat juga supaya energi yang mau kita salurkan itu bisa tersalurkan dengan baik. Karena kalau misalnya kita nggak happy, kita cemberut, atau bahkan kita menekan bagian hati itu, em, rasanya tuh ada yang tersendat, atau bahkan energi itu tuh keblok sendiri. Jadi Goblok memang hal ya. itu sangat tidak baik. Jadi lebih baik kita merasa santai, happy, dan juga punya posisi duduk yang baik. Makasih Bu Oki. Thank you Mbak Davina. Mbak Davina juga nanti ya kasih kasih ini Vincent ya, nomornya ya Vincent. Lalu Mbak Davina WA ya Ya baik, untuk makasih Bu kasih Oki. alamatnya ya. Oke, Dokter Kristianto, terima kasih dokter mau mau mencoba ya untuk menjawab. Gimana Ya, dokter? selamat malam Poki. Ya, jadi kalau energi Malam. itu bahwa semua apapun yang ada di dunia ini, baik benda hidup maupun benda mati itu terkoneksi. Ya, semuanya adalah energi. Ya, jadi semuanya terhubung dan semuanya akan terhubung dengan sangat baik. Baik itu makhluk hidup maupun benda mati. Kalau Yes. energi Reiki adalah energi yang sangat halus sifatnya, yang mempunyai efek untuk sangat baik untuk kebahagiaan dan untuk penyembuhan. Itu Ya, saya Bu. Oke, terima makasih. kasih dokter. Tapi dokter, boleh nggak saya todong dikit aja ya, dikit aja. Boleh nggak cerita tentang apa yang ilmu kedokteran gitu ya sudah apa namanya hubungannya nih dengan Reiki. Jadi kan dokter udah ilmu kedokteran tuh kayak gini gitu. Kalau Reiki kayak gini, kemudian hubungannya kayak gimana? Boleh dong sharing buat kita semua dokter, Ya, silakan. terima kasih Boki. Jadi saya ikut Reiki yang pertama itu pada tahun 2005. Ya. Dan Ya, kemudian saya sudah ikut sampai 3A dan ikut apa namanya retret ya. Dan saya memang banyak praktekkan di rumah sakit ya, terutama hmm. pada pasien-pasien ICU. Pada pasien-pasien yang ICU yang sudah tidak punya harapan ya, saya kadang-kadang minta izin dan kadang-kadang tidak minta izin, saya salurkan Reiki. Hmm. Pada pasien-pasien yang di ICU yang kelihatannya ya, apa namanya penyakitnya sulit sembuh gitu dan kemudian menderita, itu dengan penyaluran Reiki itu menjadi tenang dan akhirnya bisa lepas dengan sangat cepat dan bahagia ya. Hmm. Dan banyak juga pasien-pasien yang sudah kritis itu saya salurkan Reiki itu akan sembuh. Dan untuk pribadi saya yang pernah saya buat kesaksian Bu Oki, saya Ya, menderita alergi yang berat. Setiap ya. hari itu keluar biduran, biduran yang jadi saya menghabiskan itu apa namanya Kaladin puder itu satu botol itu mungkin 2 minggu habis. Setelah ikut Reiki yang ketiga A ya, itu sembuh Mhm. total sampai sekarang. Sembuh total sampai sekarang ya. Iya, Aduh, bersyukur sekali ya, dokter. Terima kasih sharingnya. Kalau dokter bisa sembuh, mudah-mudahan di antara kita juga nih ada yang penyakit-penyakit mungkin yang saat ini udah coba-coba nggak sembuh nih ya. Mudah-mudahan seperti dokter juga ketika nyoba Reiki dan telaten ya dokter ya pastinya iya ya. betul sekali ya. Telaten ya dan telaten rajin. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk diri kita dan juga ketenangan juga. Terima kasih loh dokter Ya, terima sharing. kasih Bu Oki, terima kasih. Ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, dokter, kalau saya punya nomornya dokter, jadi nanti tak kasih ininya, nggak usah dokter nggak usah WA ya. Ya, Tapi minta alamat nanti aku yang minta dokter. baik. Oke. Iya deh teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, terima kasih kehadirannya. Seneng banget kita sama-sama hari ini udah bisa menyalurkan Reiki. Kita juga punya teman baru ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan kita menjalani hidup mulai nanti malam tidurnya udah enak. Besok juga semangat
banyak senyum, yang biasanya cembetut mukanya ditekuk 7, kali ini tekuk 3, lama-lama tekuk 1, lama-lama nggak tekukan ya, lama-lama cuma senyum aja. Itu aja dari saya Bapak Ibu, sampai jumpa lagi. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih, Bu Ogi. Terima kasih. Terima kasih Semuanya. Needless to say, I keep a check. She was a bad, bad, nevertheless. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. Crash at my place, baby, you're a wreck. Needless to say, I'm keeping a check. She was a bad, bad, nevertheless. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. Crash at my place, baby, you're a wreck. Thinking in a bad way, losing your grip. Screaming at my face, baby, don't trip. Someone took a big L, don't know how that felt. Looking at you sideways, party on tilt. Ooh, certain things you just can't refuse. She wanna ride like a cruise, and I'm not trying to lose. Then you're left in the dust, unless I stuck by you. You're a sunflower. I think your love would be too much, or you'd be left in the dust, unless I stuck by you. You're the sunflower. You're the sunflower. Every time I'm leaving on you, you don't make it easy, no. Wish I could be there for you. Give me a reason to. Oh, every time I'm walking out, I can hear you telling me to turn around. Fighting for my trust and you won't back down. Even if we gotta risk it all right now. I know you're scared of the unknown. You don't wanna be alone. I know I always come and go, but it's out of my control. And you'll be left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower. I think your love would be too much, or you'll be left in the dust unless I stuck